Al-Ula, sebuah kota yang terletak di barat laut Arab Saudi, kini menjadi salah satu destinasi wisata yang sedang naik daun. Menawarkan keindahan alam yang luar biasa, situs sejarah yang mengagumkan, dan budaya yang kaya. Al-Ula memukau para wisatawan dengan menampilkan perpaduan unik antara keanekaragaman lingkungan dan sejarah yang bermakna. Pemerintah Arab Saudi bahkan menjadikan Al-Ula sebagai destinasi wisata andalan. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan gurun ini mengalami lonjakan pembangunan sebagai tempat wisata. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya melestarikan situs warisan pro-Islam untuk menarik semua wisatawan termasuk non-muslim. Tempat ini akan memiliki gedung konser sendiri, restoran, dan beberapa hotel yang dioperasikan oleh manajemen internasional. Namun, sebelum menjadi permata pariwisata, Al-Ula pernah terhubung dengan kisah-kisah misterius yang melibatkan kutukan dan legenda. Assalamualaikum sahabat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Al-Ula, yaitu kota yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah dan umatnya. Dilarang untuk menginjakan kaki ke sana, tetapi sekarang kota Al-Ula malah menjadi kota wisata dan menjadi destinasi viral di Arab. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Mari kita simak video selengkapnya. Di utara Jazirah Arab, tersembunyi di antara tebing batu pasir yang menjulang, berdirilah sebuah kota kuno bernama Al-Ula. Indah namun sunyinya bukan sekadar sepi. Ia menyimpan jejak azab, peringatan langit, dan doa Rasulullah yang membuat para sahabat menundukkan kepala saat melintasinya. Al-Ula dikenal dalam sejarah Islam sebagai wilayah Madain Salih, tempat tinggal kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Mereka bukan kaum lemah. Mereka memahat gunung menjadi istana, membangun rumah dari batu, dan hidup dalam kemewahan yang menipu hati. Namun saat Nabi Solih menyeru mereka kepada tauhid, mereka membangkang. Bahkan, unta mukjizat tanda langsung dari Allah mereka sembelih dengan kesombongan. Langit pun murka. Al-Quran menggambarkan azab itu sebagai teriakan dahsyat dan gempa yang mematikan seketika. Pagi hari, mereka ditemukan mati membeku di rumah-rumah batu yang dahulu mereka banggakan. Gunung yang dipahat, megah, menjadi saksi bisu kehancuran. Berabad-abad kemudian, Rasulullah melewati wilayah ini saat perjalanan menuju Tabuk. Para sahabat terpesona oleh bangunan batu raksasa yang masih berdiri. Namun, Rasulullah melarang mereka bersenang-senang di sana. Beliau bersabda maknanya, janganlah kalian memasuki tempat kaum yang diazab, kecuali dalam keadaan menangis. Jika tidak mampu menangis, maka jangan memasukinya, agar tidak menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Bahkan, air dari sumber-sumber di wilayah itu dilarang diminum, kecuali satu sumur yang dahulu digunakan Nabi Saleh. Para sahabat mempercepat langkah, menunduk, dan memperbanyak istighfar. Bagi mereka, Al-Ula bukan tempat wisata, melainkan pengingat kematian dan azab Allah. Meski memiliki latar belakang yang penuh misteri, Al-Ula kini telah menjadi destinasi wisata yang populer. Pemerintah Arab Saudi, dalam upaya memperkenalkan potensi wisata negara mereka, telah mengembangkan Al-Ula sebagai bagian dari program Saudi Vision 2030 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan meningkatkan pariwisata. Akhir 2021 adalah titik balik bagi Al-Ula dengan dibukanya Hotel Habitats, sebuah properti kecil yang membuat tempat ini viral di media sosial. Pada Oktober tahun 2022, Eker membawa brand Hotel Banyan Tree dan mengadakan pesta mewah untuk merayakan pembukaannya. Perayaan tersebut termasuk konser pribadi oleh Mariah Carey. Hari ini, Al-Ula berubah wajah. Lampu-lampu artistik menyinari tebing batu. Festival musik internasional digelar. Influencer berfoto di depan rame-rame kaum Samud. Drone merekam keindahan yang dulu membuat para sahabat menangis. Dunia menyebutnya Hidden Paradise of Arabia. Namun,
pertanyaannya. Apakah keindahan menghapus peringatan? Batu-batu itu masih sama. Rumah-rumah itu masih bekas kaum yang dibinasakan. Hanya manusia modern yang datang dengan kamera, bukan dengan air mata. Pelajaran yang terlupakan. Ula mengajarkan satu hal yang sering dilupakan zaman modern. Tidak semua yang indah itu aman bagi iman. Kaum Samud binasa bukan karena kemiskinan, melainkan karena kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Rasulullah tidak melarang melihat sejarah, tetapi mengajarkan adab saat berada di bekas azab Allah. Rendah hati, takut, mengambil pelajaran, bukan sekadar menikmati pemandangan. Ula tetaplah Ula. Gunungnya tak berubah, sejarahnya tak terhapus. Yang berubah hanyalah cara manusia memandangnya. Apakah kita datang sebagai pengambil ibrah atau sekadar pemburu konten? Karena kota ini pernah disinggahi Rasulullah, bukan untuk dikagumi, melainkan untuk diperingatkan. Saat ini, Al-Ula dipromosikan sebagai wisata alam dan budaya, konser internasional, spot fotografi, dan hiburan. Masalahnya, dalam pandangan Islam, menghilangkan narasi azab dan peringatan, mengubah tempat ibrah menjadi tempat kesenangan, berpotensi menormalkan kelalaian di negeri azab. Islam tidak menolak pembangunan, namun menolak hilangnya nilai peringatan. Hukum mengunjungi Al-Ula, menurut ulama, pendapat ulama tidak tunggal. Namun, mayoritas sepakat pada prinsip berikut. Dibolehkan jika untuk ibrah, pelajaran, untuk studi sejarah, arkeologi, atau dakwah, disertai rasa takut kepada Allah dan tafak. Makruhakan, diperingatkan jika dijadikan wisata hiburan, selfie, konten pamer, tanpa kesadaran bahwa itu negeri azab, disertai musik, pesta, atau kelalaian. Sebagian ulama bahkan melarang wisata hiburan murni di sana, karena bertentangan dengan adab yang dicontohkan Rasulullah. Sikap Muslim yang bijak terhadap Al-Ula. Jika seorang Muslim berada atau berkunjung ke Al-Ula, sebaiknya berniat mengambil pelajaran, membaca ayat-ayat azab dan kisah Nabi Syalih, berdoa agar dilindungi dari murka Allah, tidak bersuah foto berlebihan, tidak menjadikannya konten hiburan, tidak bersikap seolah tempat biasa. Kesimpulan pandangan Islam, Al-Ula bukan kota terkutuk, tetapi negeri yang pernah diazab. Boleh dikunjungi dengan adab dan niat yang benar. Tidak pantas dijadikan wisata hiburan kosong, harus menjadi pengingat keras akan akibat kedurhakaan. Maka berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. QS Al-An'am 11